Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di lembar penulis. Saat ini kita bakalan lanjutin lagi buat story miliknya Toya, series yang judulnya Fate Unleashed Order. Oke, sekarang udah sampai di prolog terakhir kalau nggak salah ya. Namanya apa ya? Nah, ini Berserker. Prolog 3 Berserker. Itu dia judulnya. Buat yang mau join Discord, monggo, linknya udah aku taruh di deskripsi. Dan ya, kalau yang mau baca-baca duluan, silahkan. Mari kita mulai. Apa ini? Prolog 3 Berserker. Semuanya hancur. Waduh, apa nih? Aku ulangi lagi, semuanya telah hancur. Kota megah yang menjadi idealismeku, kerajaan megah yang kupimpin telah hancur bersama diriku. Waduh, ini apa nih? Ini ada raja ngomong kah? Semua yang telah kubangun selama bertahun-tahun langsung sirna hanya dalam hitungan hari. Anak yang selama ini aku percayai, anak yang menjadi calon penerusku, putra yang menjatuhkanku. Waduh, ini pemberontakan guys. Ya bagaimana lagi ya. Tahta guys, harta tahta wanita guys. Bukan hanya dia, namun seorang lagi yang sudah kuanggap sebagai saudaraku. Merekalah kedua pelaku. Mereka adalah kedua pelaku utama dari hancurnya idealismeku. Apa ini? Terkutuk kalian orang-orang yang sudah bersumpah setia padaku, namun tunduk di bawah perintah anak itu. Ini siapa ya? Terkutuk kalian yang mengkhianati dan menjatuhkanku. Terkutuk kalian yang menghancurkan semua milikku. Oke, ini kayaknya ada seorang raja ya guys ya, yang dikhianati sama putranya sendiri. Dan ya disumpah-sumpahin gini. Kemarahan yang meluat di dalam diriku, dendam yang terukir jauh di dalam hatiku, dan kekecewaan yang mendekap nafasku. Semua perasaan itu berbalut menjadi satu dalam momen kebersamaan terakhir antara diriku dan mereka. Oke. Namun, itu bukanlah momen yang menyenangkan, yang berbalut canda tawa, melainkan momen mengerikan di mana semua yang bertahan hidup saat ini harus menebas nyawa dari yang lain demi tujuan dan kepentingan kami, yaitu aku dan anakku. Tidak sampai 1 hari berlalu saat momen itu berlangsung, tapi nyaris semua yang berdiri di samping kami telah gugur. Namun semuanya tidak akan berakhir sampai aku, atau setidaknya salah satu dari kami mati. Wah, semuanya sudah berakhir. Namun apa yang kudapatkan? Kerajaanku telah hancur, rekan-rekanku telah tiada, dan sebentar lagi tubuhku telah mencapai batasnya. Oke, ini flashbacknya siapa ya? Beberapa bulan sebelumnya, Berlin, Jerman. Terlihat di tengah kota yang padat itu, sebuah gedung dengan arsitektur gotik yang halamannya saat ini dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan bermerek mahal seperti Lamborghini, Ferrari, Rubicon, dan lain-lain. Terpampang dengan jelas di gerbang masuk gedung itu sebuah tulisan yang memberitahukan fungsi gedung itu kepada semua orang yang membaca dan melihatnya. Ini berhubungan sama yang raja tadi kah? Rumah lelang Bonhams. Oke, ini gedung lelang ya. Berarti barangnya banyak barang berharga guys. Di dalam gedung itu terdapat sebuah ruangan yang berisikan banyak orang yang sedang duduk dengan satu orang yang berdiri di panggung altar tepat di hadapan orang-orang itu. Selain manusia yang bergumul dalam ruangan itu, juga terdapat beberapa benda yang dilindungi oleh kaca protektif. Tentu saja benda-benda itu adalah produk yang akan dilelangkan di rumah lelang ini kepada para penawar yang sudah hadir di sini. Oke. Pria yang berada di panggung altar itu mengetukkan palunya. Oh, ini pemimpin lelang guys, biasanya ya. Baiklah, kita buka dengan harga $20.000. Ada yang mau nawar? Seorang hadirin wanita berada di sana lalu mengangkat tangannya sambil berucap, $40.000. $40.000? Ada yang mau melawar lebih? Seorang pria parubaya dengan tuxedo lantas mengacungkan tangannya tinggi-tinggi. $90.000. Wah, 90.000. Seorang pemuda lain menyela dengan mengangkat tangannya. Anjir, ini gede banget, jauh banget. $500.000. Seisi ruangan itu lantas menjadi sunyi dan seketika semua mata mengarah pada pemuda itu dengan tatapan terkejut.
Bukan hanya sesama hadirin, tapi sang host juga sampai terkejut dan kehabisan kata oleh harga yang ditawarkan oleh pemuda itu. Menanggapi semua tanggapan tatapan tajam yang melirik ke arahnya, pemuda itu hanya membalasnya dengan senyum tipis ke arah benda itu. Tersadar dari kejutnya, sang host lantas melanjutkan pelelangan sambil membenarkan kacamatanya. Oke, baiklah, $500.000. Ada yang mau menawar lebih? Tidak ada yang mengangkat tangan setelah itu. Ruangan itu menjadi sunyi dan semua orang mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya, kecuali pemuda itu. Nggak ada? Apa 500.000 adalah harga tertinggi? Iya, itu adalah harga yang tertinggi. Itulah kesan yang tercipta oleh suasana ini jika diungkapkan melalui sebuah kalimat. Baiklah. Host mengetuk palunya dengan kuat kemudian berseru, terjual. Potongan bilah Excalibur terjual seharga $500.000. Beberapa jam setelah pelelangan itu berakhir, ruangan besar itu kemudian perlahan mulai kosong. Setelah hadirin-hadirin lainnya pergi meninggalkan gedung itu, seiring berakhirnya proses pelelangan, masih di tempat duduk yang sama, pemuda itu masih tampak santai dengan ditemani asisten-asistennya yang sedang mengurus pembayaran terkait pelelangannya tadi. Perlahan-lahan kemudian ruangan itu mulai dinonaktifkan, beberapa lampu yang menyinarinya sudah mulai dimatikan, dan AC yang menjaga suhu ruangan itu juga telah dimatikan. Tentu saja ini membuat ruangan itu perlahan mulai sedikit panas dan pengap, sehingga membuat pemuda itu merasa gerah. Merespon kebutuhan tubuhnya akan udara segar. Pemuda tampan berambut pirang itu lantas membuka beberapa kancing jasnya, serta membuka sarung tangannya. Apa ini? Sebuah tanda terlihat di salah satu punggung tangannya. Tanda itu berwarna merah gelap dengan bentuk pola dinamis dan elegan begitu dilihat. Sekilas orang-orang awam hanya akan mengira bahwa itu sebuah tato yang dibuat hanya untuk keren-kerenan. Namun bagi segelintir orang yang paham dan mengerti akan kagum sekaligus berhati-hati. Ini bukan sembarangan berarti ya guys ya. Apalagi dia punya duit $500.000 anjir. Itulah Komandan Seal. Apa itu Komandan Seal? Siapa itu? Komandan Seal merupakan komandan anjir. Kok komandan sih? Ya komen ya. Command Seal merupakan sebuah rangkaian mantra yang diberikan oleh Holy Grail kepada ketujuh master yang dipilih untuk berpartisipasi dalam Holy Grail War. Oh, dia termasuk salah satunya berarti. Berbeda dengan magi craft biasa yang dipakai oleh para penyihir dan magus, Command Seal atau yang dikenal sebagai Command Spell merupakan sebuah fitur eksklusif yang hanya dapat digunakan 3 kali oleh setiap master. Maksudnya, Command Seal memiliki kemampuan untuk mengizinkan seorang master memberikan perintah absolut kepada servant, sekalipun perintah itu mustahil dilakukan ataupun bertentangan dengan keinginan servant itu sendiri. Waduh, dipaksa gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan, Command Seal merupakan sebuah bukti bahwa penyihir adalah master yang berpartisipasi dalam Holy Grail War. Namun, apabila ketiga Command Seal ini telah digunakan, dengan kata lain, penyihir tersebut sudah tidak dianggap berpartisipasi dalam perang ini lagi dan dinyatakan telah gugur. Oh, batasnya 3 kali dan udah. Kalau 3 kali dipakai udahan. Seperti yang telah disinggung, Command Seal dapat mengizinkan master untuk memberi perintah mutlak pada servannya dengan batasan sebanyak 3 perintah. Meski perintah tersebut bersifat mutlak atau tidak terbantahkan, servant tetap dapat menolak perintah itu tergantung dari seberapa spesifik perintah yang diberikan. Semakin spesifik perintah yang diberikan, maka efek yang berlaku akan semakin mutlak. Sebaliknya, semakin banyak konteks yang dikandung dalam sebuah perintah, maka semakin lemah juga efek yang berlaku. Seperti contohnya ya, berhenti. Perintah berhenti memiliki konteks yang sangat jelas, yaitu memerintahkan sang servant untuk berhenti bergerak sehingga apapun yang dilakukan otomatis akan ikut berhenti. Sedangkan perintah seperti kalahkan dia. Dalam konteks ini, apa syarat dari kekalahan lawan? Apa? Membunuhnya? Melumpuhkannya? Ataukah melenyapkannya?
Perintah ini menjadi sangat lemah karena terdapat banyak sekali konten yang terkandung dalam perintah kalahkan dia. Jika servan yang telah diberi perintah jelas tetap memaksa untuk menolak perintah itu, maka sang servan akan mendapatkan hukuman berupa siksaan yang diberikan oleh sistem pada roh pahlawan mereka. Loh? Tidak, nggak boleh nolak, berarti servan kayak budak, guys. Maka dari itu jarang sekali ada server yang menolak perintah masternya karena hukuman yang diberikan oleh sistem Holy Grail dapat membuat mereka lumpuh selama beberapa waktu. Tentu saja, waktu adalah hal yang penting dalam perang ini. Bayangkan saja apabila seorang servan harus terpaksa beristirahat selama berhari-hari dan melewatkan banyaknya momentum untuk memenangkan Holy Grail War. Pastinya tidak ada satupun servan yang menginginkan hal itu. Maka darinya, meski dengan sangat terpaksa sekalipun, servan tetap akan melakukan perintah tersebut. Itu guys, fungsinya command seal ya. Saat ini, Paris di Prancis, di dalam sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ruangan itu sudah kosong dan semua perangkat elektronik sudah dimatikan. Ruangan itu redup, pengap, dan sunyi. Hanya ada beberapa orang yang masih bertahan di ruangan itu. Orang-orang yang sama dengan orang-orang yang memenangkan pelelangan itu. Oke, masih sama ya. Tapi ini Prancis, tadi itu bukannya Berlin ya? Ya udahlah, aku lupa ingat. Di ruangan sunyi itu, salah satu asisten dari pemuda itu bertanya pada majikannya sambil menyiapkan sesuatu di tengah ruangan. Pak Johan, sebentar lagi lingkaran pemanggilan akan selesai. Apa ada hal lain yang akan perlu saya lakukan? Ini mau ritual guys. Mendengar pertanyaan dari asisten itu, pemuda itu lantas menjawabnya sambil beranjak dari tempatnya menuju tempat di mana sebuah rangkaian pola lingkaran yang mistis terukir menggunakan kapur di atas lantai kayu yang keras itu. Kalian jaga saja magic barrier yang ada di luar rumah ini. Serahkan sepenuhnya proses pemanggilan ini kepadaku. Buset. Sebelum melihat lebih detail ke arah lingkaran itu, Johan pertama-tama melihat potongan bilah besi yang berhasil ia dapatkan dari pelelangan beberapa bulan lalu. Oh, ini udah beberapa waktu lalu. Beberapa waktu. Time skip guys, sudah beberapa waktu berlalu guys. Bilah besi yang sudah tumpul yang sudah tumpul dan kropos dimakan waktu, serta terdapat retakan besar di beberapa sisinya dan kilauannya berwarna perak terang. Rupanya terlihat sangat rusak dan rapuh, seakan hanya melihatnya dari balik kotak kaca ini saja sudah cukup untuk membuatnya hancur berkeping-keping seperti debu. Bilah ini seharusnya sudah berada di tangan Lady of Lake, wanita danau yang memberikan Excalibur kepada King Arthur. Namun patahan yang ada di depannya saat ini adalah patahan yang jatuh saat pertarungan Kamlan dan tidak sempat dikembalikan pada Lady of Lake. Oke. Asisten itu menerima perintah dari Johan. Kemudian bangkit berdiri dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya izin pergi." Setelah mengatakan itu, sang asisten dengan anggun meninggalkan ruangan itu beserta lingkaran pemanggilan yang telah rampung untuk dipakai. Sekarang hanya tersisa Johan sendiri di ruangan itu. Semua asistennya kini telah berjaga di sekitar rumah yang menjadi markas baru mereka. Dengan perlahan-lahan dan hati-hati, pemuda itu mengangkat kotak kaca yang selama ini menjadi pelindung dari artefak itu. Kemudian mulai mengeluarkan potongan bilah itu dengan perlahan, meletakkan tepat di tengah-tengah pola lingkaran sihir itu. Tak perlu waktu lama sebelum pola lingkaran atau yang disebut dengan lingkaran sihir itu merespon artefak dan energi sihir yang ada pada pemuda itu. Kilau cahaya mulai bertebaran di udara seiring dengan bersinarnya command seal di tangannya Johan. Bilah tua yang ada di dalam kotak kaca tersebut perlahan terurai menjadi debu-debu terang yang terhisap oleh lingkaran sihir tersebut. Mengetahui bahwa Holy Grail telah menerima dirinya, Johan lalu mengacungkan tangannya kepada lingkaran itu, sembari dirinya merasakan sakit yang luar biasa pada tangan itu. Apa ini? Ini yang ngomong Johan kali ya. Let silver and steel be the essence. Let stone and the archduke of contract be the foundation.
Let's steal the color I pay tribute to. Let rise a wall against the wind that shall fall. Let the four cardinal gates close. Let the three-forked road from the crown reaching unto the kingdom. Rotate. Gimana guys? Inggris gue jelek kan ya? Ya udahlah, maaf ya. Peran energi sihir yang ada di dalam tempat ini beresonasi dengannya, memunculkan hembusan angin dan cahaya biru keputihan yang berpusat pada lingkaran itu. Tanda merah komensial dalam tangan Johan bersinar merah terang seiring kata-kata yang terucap dalam ritual singkat dan penting itu. I hereby declare, your body shall serve under me. My faith shall be your sword. Submit to the beckoning of the Holy Grail. If you will submit to this will and this reason, then answer. Setetes keringat mengalir dari dahinya ketika Johan meneruskan mantra itu, memperlihatkan betapa sulitnya bagi dia untuk memanggil sosok yang disebut servant ini. Dia dapat merasakan energi sihirnya ditarik dalam jumlah besar untuk memanifestasikan bentuk dan kekuatan dari sosok panggilannya. An oath shall be sworn here. A soul attain all virtues of all heaven. A soul have dominion over all evils of all of hell. Yeah, true serve with thine eyes, clothed in chaos, though born in the kids of madness. I am he who command this chaos. Cerita ini bersambung. Iya begitulah ya guys ya. Ini ending dari seri ini. Terima kasih Toya sudah menyempatkan penulisan ini tahun lalu ya, dan baru sempat aku baca tahun ini. Oke. Ini sudah keluar walaupun endingnya gantung. Ini harusnya manggil si Berserker kali ya. Aku nggak tahu ini Berserker siapa, kayaknya Arthur nggak sih? Tadi kan ada Excalibur ya. Ya udah, nanti mungkin next aku bakalan baca dari meja lain yang belum sempat aku baca, nanti gue baca. Thank you yang udah nonton. Kita sampai sini dulu. Yang mau baca lebih dulu di meja-meja lain, monggo join Discord. Saya persilakan. Bye bye. Arigatou gozaimasu.